belajar yang terus diulang-ulang, jangan sampai ada kata bosan. Seperti yang kita bahas pekan kemarin, tauhid itu, akidah itu, manhaj itu, isinya sedikit. Itu aja. Maka banyak yang bosan. Beda dengan fikih. Kan kitab fikih kan berjilid-jilid. Seperti Majmu' Syarah Muhadzab, berapa jilid itu? Berapa jilid itu? Ya. Apalagi kitab hadis. Adapun kitab manhaj, tauhid, akidah, tipis. Kitab tauhid tipis, Syarhus Sunnah tipis, Qawaidul Arba tipis, Usul Salasa tipis, ya. Usul Sunnah tipis, termasuk yang saya ambil dari dua imam besar yang dua-duanya bernama Ar-Razi. Yang pertama Abu Zur'ah, yang kedua Abu Hatim. Dua-duanya disebut Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Dua-duanya sezaman. Nah, kitab yang akan kita pelajari adalah tulisan beliau berdua. Sebetulnya bukan tulisan beliau berdua, tulisan salah satu anak beliau, anak Abu Hatim, yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim, yang menulis Abdurrahman. Menulis apa? Menulis keyakinan, manhaj, akidah mereka berdua. Dan mereka berdua ini ditanya, nanti akan kita baca, bahwa aku bertanya kepada mereka berdua, Abu Zur'ah dan ayahku Abu Hatim, tentang usulus sunnah, pokok-pokok sunnah. Nanti akan dibahas oleh Syekh Musa Nasr, pensyarah kitab ini, apa itu usul, apa itu sunnah. Ya. Dijawab oleh mereka berdua, mungkin dalam waktu yang sama atau berbeda. Kami dapati ulama-ulama di Yaman, ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di Syam, ulama-ulama di Mekah, Madinah, semuanya sama, bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, tidak banyak, hanya sampai 35 pokok-pokok sunnah, dan tentu ini bukan pembatas. Karena yang dibahas oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama, itu yang diselewengkan oleh firqah-firqah dolal. Gitu. Yang tidak diselewengkan, yang tidak disalahfahami oleh firqah-firqah dolal, enggak dibahas. Bahwa usul sunnah, i'tiqad ahlu sunnah, satu, Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Enggak ada begitu. Kenapa? Padahal itu kan pokok yang luar biasa, bahwa Tuhan cuma satu, yaitu Allah, la ilaha illallah. Tapi tidak disebut di usul sunnah. Kenapa? Karena enggak ada yang salah faham terhadap itu.
mau Khawarij, mau Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, semua yakin Tuhan cuma satu, namanya Allah. Maka nggak dibahas oleh Ahlus Sunnah. Gitu. Jadi yang dibahas oleh Ahlus Sunnah itu yang diselewengkan. Oleh karena itu, pembahasan usul sunnah makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak karena penyelewengan itu makin lama makin banyak. Gitu. Termasuk hari itu di zaman beliau-beliau ini nggak ada pembahasan satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Nggak ada pembahasan itu. Kenapa? Ya semua firqah meyakini, Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak, yang diterima oleh Allah, satu-satunya yang bisa masuk surga hanyalah Islam kaum muslimin. Maka tidak dibahas. Sekarang baru dibahas. Di majelis-majelis Ahlus Sunnah sekarang dibahas karena sudah mulai ada seorang muslim, tokoh Islam yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua umat beragama bisa masuk surga, yang penting mereka tidak membunuh, tidak mencuri, tidak korupsi. Ini korupsi yang paling dibesar-besarkan oleh mereka. Yang penting nggak korupsi dah, ya, nggak sholat, nggak puasa, bid'ah, syirik, nggak masalah. Yang penting nggak korupsi, gitu. Seolah korupsi itu dosa besar yang paling besar. Nah ini kan kita mulai dengar ini kan, baru dibahas. Adapun hari itu belum dibahas. Ini kan tahun 200-an Hijrah, menjelang abad ketiga, belum banyak penyelewengan. Maka yang dibahas oleh beliau berdua cuman sekitar 35. Ya. Nanti Al-Lalikai menambah lagi sekian. Nanti Al-Imam Al-Barbahari menambah lagi sekian. Nanti Syekhul Islam Ibn Taimiyah menambah lagi sekian. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menambah lagi sekian. Karena sesuai dengan jumlah penyelewengan yang mulai diucapkan oleh firqah-firqah dolal. Gitu ya. Beliau awali, kita ikuti penjelasan dari Syekh Musa Nasr rahimahullah. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Dan menarik ini, kitab ini beliau tulis, ini kan salah satu murid terbaik Syekh Albani. Kitab ini beliau tulis ada yang tahu tuh? Di Surabaya. Ya. Di Surabaya, di Indonesia, disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Saat daurah yang ke-4 tahun 2004. Ya. Hampir setahun sekali beliau mengunjungi negeri ini, Surabaya, pernah di Puncak 2 kali. Untuk bertemu dengan para asatidzah salafiyin se-Indonesia, dan jumlahnya tidak banyak ya, mungkin sekitar 200-an, lebih sedikit atau kurang sedikit, itu se-Indonesia ya. Padahal antum tahu ustadz-ustadz lain yang bukan salaf ya, 200 itu barangkali sekecamatan ya, atau mungkin sekabupaten ya. Saya kira enggak lah, sekecamatan dikumpulin ustadz-ustadz yang bukan salaf bisa mencapai 200-an ya. Ini se-Indonesia ya, betapa sedikitnya kaum salaf, dan wajib bagi kita untuk bersabar. Memang sedikit ya, dan Ahlus Sunnah itu di akhir zaman sedikit, sangat sedikit. Maka orang yang berpegang teguh kepada sunnah
tidak nyaman hidupnya karena mereka sedikit di tengah kerusakan yang banyak. Maka dikatakan oleh Nabi, kaqabdil jamrah, seperti memegang bara api, tentu panas. Dan barangkali sebagian dari antum atau mungkin sebagian besar dari antum mengalami ini. Bagaimana antum panas memegang bara sunnah ini, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham di hadapan para tetangga, di hadapan mertua, orang tua, adik, kakak, dan seterusnya. Wajib bagi kita sabar. Jangan dilepas bara itu. Karena memang harus seperti itu. Ya. Apalagi hari ini, bulan Maulid, Rabiul Awwal. Ya. Kita ikuti penjelasan dari beliau, Syekh Musa Al-Nasr, tentang apa itu usul sunnah. Beliau bahas usul. Usul jamak dari asal. Aslun, aslani, usulun. Pokok, dasar. Bisa juga dalil. Dalil bisa dikatakan usul. Maka para ulama mengatakan aslu wujubis siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Usul dari kewajiban puasa maksudnya dalil. Dalil bahwa puasa itu wajib adalah apa yang terdapat dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, dan seterusnya. Dalil, usul. Bisa juga kaidah. Kaidah disebut, kadang-kadang disebut sebagai usul. Misalnya al-aslu fil fa'il ar-raf'u. Usul dari fa'il itu adalah marfu. Artinya satu kaidah, yang namanya fa'il harus marfu. Enggak mungkin mansub, enggak mungkin majrur. Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu ini ya. Dan masih ada beberapa lagi tentang apa itu usul. Kita lanjutkan dengan sunnah, karena judulnya usulus sunnah. Secara bahasa dulu, sebelum memahami secara kaidah syar'i, diawali dengan kaidah bahasa. Nanti bisa ketemu. Ya. Apa sunnah menurut kaidah bahasa? At-tariqatu wasiratu, jalan yang ditempuh. Bisa baik, bisa buruk. Secara bahasa, sunnah itu bisa baik, bisa buruk. Kalau baik, sudah jelas kita sering dengar. Yang buruk, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kelak kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Kelak kalian akan mengikuti sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Baik apa buruk ini? Baik apa buruk ini? Buruk. Sunnah Yahudi, sunnah Nasrani tentu buruk. Disebut sunnah. Ya. Maka dikatakan man sanna sunnatan sayyi'atan. Man sanna sunnatan hasanatan. Berarti ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk secara bahasa. Gitu. Begitu juga bid'ah. Bid'ah ada secara kaidah syar'i, antum semua sudah tahu apa itu bid'ah. Ada secara bahasa. Ya. Secara bahasa adalah bid'ah itu sesuatu yang baru. Kemarin enggak ada, sekarang ada. Itu bid'ah. Apapun.
Bisa baik? Bisa. Bisa buruk? Bisa. Ya. Dalam teknologi misalnya, bid'ah tentu baik. Gitu. Di sini barangkali antum bisa menjawab ketika ada yang menyerang antum, bahwa jangankan kita, jangankan kaum muslimin, Umar saja mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik, dan riwayatnya sahih, ada di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Apa kata Umar? Nikmatu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini dia. Yang dimaksud salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Kan di zaman Nabi belum ada, di zaman Abu Bakar belum ada, di zaman Nabi cuman beberapa malam saja berjamaah salat tarawih itu. Di zaman Abu Bakar sama seperti itu. Di zaman Umar setiap malam. Nah, ketika itu terjadi, Umar mengatakan nikmatu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini dia. Mereka mengatakan berarti ada bid'ah yang baik. Kita jawab? Kita jawab? Umar mengatakan ini bid'ah, itu pengertian dari segi bahasa. Dari segi bahasa, bukan dari segi syariat, istilah. Kalau dari segi syariat istilah, mustahil Umar mau melawan Nabi, mustahil Umar mau menyelisihi Nabi, menentang Nabi SAW yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat terancam neraka. Siapa? Rasulullah SAW. Mana mungkin Umar mau melawan Nabi SAW dengan mengatakan ini bid'ah yang baik. Nabi enggak benar mengatakan semua bid'ah salah, sesat. Enggak mungkin. Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah dari segi bahasa, bukan dari segi istilah. Kalau dari segi istilah, tentu Umar akan tunduk dengan ucapan Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kan masalah ibadah, ini masalah solat. Kenapa Umar masih memakai kaidah bahasa? Kenapa tidak memakai kaidah syar'i saja? Jawabnya, jangankan Umar, Allah saja di dalam Al-Quran menyebut kata-kata solat, tapi itu kaidah bahasa, pengertian bahasa, bukan pengertian istilah. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya. Itu kan solat secara istilah syariat, gitu ya. Solat secara kaidah bahasa, istilah bahasa, artinya doa, berdoa. Saya ingatkan antum, sebelum Nabi lahir, sebelum Islam datang, sudah ada kata-kata Islam apa belum? Sudah ada kata-kata salat belum? Sudah ada kata-kata saum, haji, sunnah, bid'ah? Sudah. Itu semua bukan bahasa baru. Itu bahasanya Abu Jahal, Abu Lahab, nenek moyangnya. Bahasa Arab. Ada sunnah, ada bid'ah, ada salat, ada saum, ada haji. Haji artinya apa? Mengunjungi. Saum artinya apa? Menahan. Jadi kalau ada orang yang sedang menahan emosi, maksudnya disebut saum. Ada orang mengunjungi apapun, disebut haji. Ada orang berdoa, disebut salat. Ada sesuatu yang baru, disebut bid'ah. Ada jalan cara, disebut sunnah, dan seterusnya. Ya. Nah, Islam datang, lalu ada istilah, dan istilah-istilah itu tidak ada yang baru. Itu istilah bahasa Arab, dipakai oleh Allah. Salat misalnya, untuk perbuatan menyembah Allah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, disebut salat secara istilah syariat, bukan secara bahasa. Secara bahasa apa tadi? Salat berdoa masih dipakai, masih.
Masih seperti yang Allah katakan di surah Al-Ahzab misalnya, inna solataka sakanul lahum. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Jadi banyak kaum muslimin menyerahkan sesuatu kepada Nabi, bayar zakat. Ada emas, ada perak, ada biji-bijian, kurma dan seterusnya. Nah, Allah menyuruh Nabi untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Misalnya namanya Ahmad atau misalnya namanya Umar. Allahumma sholli ala ali Umar. Yang membayar zakat itu Utsman. Allahumma sholli ala ali Utsman. Itu apa namanya? Salat. Ya, doakan mereka. Inna solataka sakanul lahum. Karena doamu itu menenteramkan hati mereka. Doa di sini oleh Allah disebut inna solataka, sesungguhnya solatmu itu ya Muhammad menenteramkan hati mereka. Solat apa yang dimaksud? Doa. Doamu itu menenteramkan hati mereka. Allah katakan sebagai solat. Maksudnya doa, bukan solat rukuk, sujud dan seterusnya. Maka Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini dan itu cuman kaidah bahasa, itu enggak masalah. Orang Allah saja pakai kaidah bahasa. Ya, maka harus dilihat, harus dirunut, harus difahami ini menurut kaidah syar'i apa bahasa. Gitu ya. Nah, kembali kepada sunnah. Menurut kaidah bahasa sudah tadi, at-tariqatu as-siratu hamidatan kanat au dhamimatan, bisa baik bisa buruk, tadi sudah dibahas. Secara istilah ini tu'arrafu bihasabil ilmi alladhi tubhathu fi, tergantung di ilmu apa gitu. Karena sunnah ini nanti ada di akidah, nanti ada di hadis, nanti ada di fikih. Nah, itu beda-beda maksudnya. Ya, yang selama ini antum tahu barangkali tidak serinci ini, bahwa sunnah adalah apapun yang dilakukan oleh Nabi di dalam beragama ini, berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa takrir beliau, diamnya beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan satu lagi keinginan beliau yang belum terlaksana. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah, ada satu lagi hammiyah. Ya, itu secara umum. Beliau mengajak kepada kita untuk satu-satu. Ini luar biasa, lebih dirinci oleh beliau. Akidah dulu. Nanti setelah akidah ada hadis. Setelah hadis ada fikih. Setelah fikih ada usul. Jadi ada 4. Apa itu sunnah? Jawabannya ada 4. Yang pertama, menurut ilmu akidah. Dalam ilmu akidah, sunnah itu apa? Dalam ilmu fikih, sunnah itu apa? Dalam ilmu hadis, sunnah itu apa? Kita awali yang pertama, dalam ilmu akidah, sunnah itu apa? Saya bacakan. Fafi ilmi al-aqidati ta'ni, dalam masalah akidah, sunnah adalah ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun was salafus salih. Apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafa ar-rasyidin dan para salafus salih. Berarti Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Apa yang ada pada diri mereka minal i'tiqadat, yang berupa akidah, yang diyakini oleh mereka. Apa yang diyakini oleh 3 generasi ini. Allah ada di mana? Nah, itu akidah. Berada di satu tempat, apa ada di mana-mana? Ya.
Apa yang diyakini oleh tiga generasi itu, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, tentang sifat Allah. Adakah Allah bosan misalnya? Adakah tiga generasi ini mengatakan bahwa Allah pernah bosan? Kalau tidak, coret. Kalau tidak, coret. Jangan pernah mengatakan Allah pernah bosan, Tuhan bosan, walaupun sekedar mungkin Tuhan mulai bosan. Nah, walaupun ada kata-kata mungkin, nggak boleh, nggak mungkin, mustahil. Ya, karena nggak ada yang mengatakan itu. Taruhlah nggak ada hadis, aku tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Kan ada hadis itu. Ya, taruhlah nggak ada hadis ini, tetap kembali ke hukum asal. Tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa dalil. Ya, seandainya tidak ada hadis itu, tetap tidak boleh mengatakan mungkin Allah bosan. Ya, apalagi ada hadis itu. Allah tidak bosan, kalian sendiri yang bosan. Ya. Adakah tiga generasi itu ada yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana? Enggak ada? Coret. Ya. Adakah tiga generasi itu yang mengatakan bahwa Allah itu bukan ard, Allah itu bukan jauhar, Allah itu bukan ini, itu kan pembahasan ilmu kalam ya. Pembahasan ilmu kalam kan seperti itu. Allah itu bukan ard, Allah itu bukan jauhar, Allah itu bukan benda padat, Allah bukan. Ya. Gak ada pembahasan seperti itu. Coret. Ya. Dan jangan mengatakan Allah bukan, Allah tidak, kecuali dengan dalil. Dan itu kan sedikit. Ya. Mana yang lebih banyak tentang sifat Allah, isbat apa nafi? Menetapkan bahwa Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, itu namanya isbat. Atau Allah tidak begini, Allah tidak begini, Allah tidak begini, namanya nafi. Banyakan mana isbat dengan nafi? Banyakan mana? Isbat. Allah hidup, Allah berilmu, Allah aziz, Allah hakim, Allah cemburu, Allah isbat. Yang nafi sedikit sekali, yang Allah tidak itu sedikit sekali. Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Apa lagi? Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Apa lagi? Allah tidak bosan tadi. Sedikit sekali. Selebihnya Allah Allah begini, Allah begini. Itu ratusan, lebih dari 99. Yang namanya saja kan 99. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam dan seterusnya, itu kan 99. Berarti sifat Allah yang isbat 99? Tidak, lebih ratusan. Kenapa? Karena nama Allah pasti sifatnya, sedangkan sifat Allah belum tentu namanya. Ini kaidah besar yang tidak difahami oleh firqah dolal, hanya difahami oleh ahlus sunnah, bahwa nama Allah adalah sifatnya, sifat Allah belum tentu namanya. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa nama-nama Allah itu sekedar nama, seperti nama para nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa. Artinya apa itu? Artinya apa? Nggak ada artinya. Adam nggak ada artinya, Idris nggak ada artinya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub nggak ada artinya. Sama dengan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, artinya apa? Nggak ada artinya. Itulah nama manusia, nggak ada artinya, nggak perlu ada artinya.
Kalau nama itu harus ada artinya, perlu, bagus ada artinya, berarti salah semua dong nama para nabi, para rasul. Kan manusia termulia, para nabi, para rasul, masa ngasih contoh yang jelek? Gitu. Kan nama-nama itu kan dari Allah. Bahkan sebagian mereka, sebagian kecil dari mereka, namanya sudah disebut oleh Allah, padahal belum lahir. Seperti Nabi Yahya kan belum lahir, namanya disebut oleh Allah. Ya, ada beberapa nabi yang namanya belum lahir tapi namanya sudah disebut oleh Allah. Berarti dari Allah kan? Masa Allah mencontohkan nama yang buruk? Nah, itulah nama-nama manusia, nggak ada artinya, nggak perlu ada artinya. Sementara nama Allah semuanya ada artinya. Nah, bagi orang Jahmiyah misalnya, Allah itu al-alim bila ilmin, al-haya bila hayatin. Ya, Allah itu al-alim, ya, tapi tidak bersifat ilmu, gitu. Sekedar nama saja. Nah, ini rusaknya keyakinan mereka. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa nama-nama Allah itu mengandung sifat, dan sifatnya sesuai dengan namanya. Ketika Allah itu bernama Al-Aziz, berarti Allah betul-betul perkasa. Ketika Allah itu bernama Al-Qadir, berarti Allah betul-betul berkuasa. Ketika Allah bernama Al-Alim, maka Allah betul-betul berilmu, maha mengetahui. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi sunnah menurut ilmu akidah adalah apapun keyakinan yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, qabla zuhuril bid'ah, sebelum muncul bid'ah. Ini makin tegas ini, makin jelas, sebelum muncul bid'ah. Dan di zaman Nabi sudah muncul bid'ah belum? Di zaman Nabi masih hidup, sudah ada bid'ah? Belum. Di zaman Abu Bakar? Belum. Di zaman Umar? Di zaman Umar? Belum. Di zaman Utsman? Sudah. Muncul bid'ah pertama kali di zaman Utsman. Bid'ah apa? Khawarij. Membesar, dan puncaknya di zaman Ali, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Antum kira siapa yang membunuh Utsman, yang mengepung rumah Utsman berhari-hari sampai Utsman tidak bisa ke masjid dan akhirnya terbunuh? Siapa mereka? Khawarij. Nah, sebelum muncul Khawarij ini, apalagi yang lain setelah itu, ada Qadariyah, ada Rafidhah, Jahmiyah dan seterusnya. Itulah keyakinan yang benar yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat sebelum munculnya bid'ah, qabla zuhuril bid'ah wal maqalat, dan pendapat-pendapat yang sesat itu. Taulah kita dari sini, agama terbaik, Islam terbenar itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Setelah itu baru muncul, ya. Maka di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, Islam satu, kaum muslimin satu. Apa? Satu kelompok, kaum muslimin semua satu kelompok, tapi dikasih nama oleh Nabi. Apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau nama lain Al-Firqatun Najiyah. Atau nama lain At-Taifatul Mansurah. Atau nama lain Al-Ghuraba. Atau satu lagi Salafi. Ya. Jadi sebelum Khawarij muncul, seluruh kaum muslimin, Rasul dan para sahabat, semuanya adalah
Salafiyin, Salafiyun. Coba firqah-firqah hari ini ada berani mengatakan, ya, sebelum Khawarij muncul seluruh kaum muslimin adalah Asy'ariyah. Berani nggak mereka mengatakan? Orang-orang Asy'ariyah berani nggak? Berani? Enggak berani. Abu Hasan Al-Asy'ari lahir setelah Imam Ahmad. Atau Maturidiyah misalnya. Sebelum Khawarij muncul, seluruh kaum muslimin adalah Maturidiyah. Berani? Orang-orang Maturidi mengatakan seperti itu berani? Insya Allah nggak bakalan berani. Apalagi Mu'tazilah. Sebelum Khawarij muncul, seluruh kaum muslimin Mu'tazilah berani? Nggak berani. Nggak berani, dan semuanya. Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, Hizbut Tahrir dan seterusnya berani mengatakan seperti itu? Enggak berani. Satu-satunya yang berani siapa? Kaum Salafiyin. Sebelum Khawarij muncul, seluruh kaum muslimin dari Rasul sampai zaman Abu Bakar, zaman Umar adalah Salafiyin, Salafiyun. Mana dalil? Sabda Nabi SAW beberapa hari sebelum beliau wafat di hadapan Fatimah. Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salafi adalah aku. Jadi yang pertama kali mengaku sebagai salafi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau menolak istilah salafi? Ya, masuk Isya silahkan azan. Belum ya? Hah? Belum ya? Oh ya, kita lanjut sedikit. Wa hadzal ma'na huwa al-muta'ayyan biha. Ini makna yang ditunjuk secara akidah, secara ilmu akidah. Dan ini sampai di sini belum membahas tentang fikih, belum membahas tentang hadis, belum membahas tentang usul fikih. Baru masalah akidah. Ini yang terbesar. Nah, kita lanjutkan. Wa indal muhadditsin, sunnah menurut ahli hadis. Ternyata beda. Beda dengan yang menurut akidah tadi. Menurut ahlul hadis, sunnah adalah ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifati khalqiyatin aw khuluqiyatin. Apapun yang dinukil dari Nabi, apapun yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa ucapan Nabi, atau perbuatan Nabi, atau takrirnya Nabi, atau tadi hamiyah Nabi, sepertinya tidak disebut di sini. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana fisik Nabi, ya, ini masuk dalam sunnah. Ada tambahan, sawaan qabla al-bi'tsati au ba'daha. Sama saja apakah setelah beliau diutus sebagai nabi atau sebelum. Jadi rupanya walaupun beliau belum jadi nabi, ketika disebutkan ada riwayat sahih dari beliau, itu termasuk sunnah. Kapan beliau dibelah dadanya oleh dua malaikat? Setelah jadi nabi apa sebelum? Sebelum. Umur beliau 10 tahun lebih beberapa bulan. Dan itu kata beliau. Ya. Apakah ini dibuang riwayat ini karena beliau belum jadi nabi? Tidak kan? Ada di riwayat. Itu. Termasuk ketika beliau berjalan ke Syam menemani pamannya dan seterusnya, riwayat-riwayat ini kan ada. Dan itu dari Nabi SAW. Bukan tanpa sanad maksudnya. Dan kenapa dikatakan sebelum kenabian tetap dianggap sunnah? Karena tidak ada seorang nabi termasuk beliau yang sebelum jadi nabi terkena apa? Terkena syubhat. Kosong iya, nggak tahu sholat itu apa, nggak tahu tauhid itu apa, nggak tahu Allah ada di mana, nggak tahu saum itu apa, betul kosong. Tapi bukan syubhat, beda ya, kosong dengan syubhat kan beda.
kosong dengan subhat beda. Kalau ada seorang nabi sebelum jadi nabi dia pernah menyembah patung, menganggap bahwa patung ini Tuhan, itu kena subhat. Itu kena subhat. Ini enggak ada. Kalau ulama ada, nabi tidak ada. Ya. Masuk Isya ya? Ya, silahkan azan dulu, nanti kita bersoal jawab setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum bersoal jawab, saya lanjutkan sedikit bahwa tidak ada nabi yang pernah terkena syubhat. Ambil contoh Nabi Ibrahim. Apakah beliau ikut-ikutan ayahnya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya menyembah patung, batu? Jawabnya, tidak. Ketika beliau remaja, kan ada riwayat beliau disuruh ayahnya, Azar, untuk menjual patung-patung itu yang dianggap Tuhan. Ya. Dan riwayat menyebutkan bahwa maksud ayahnya, maksud orang-orang di situ, patung itu untuk disembah, dijual dan untuk disembah. Nabi Ibrahim karena disuruh menjual, ya menjual, ya.
Tetapi beliau mengatakan siapa yang mau beli batu, siapa yang mau beli benda yang tidak bisa bicara, siapa yang mau beli benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat, ini nggak perlu pakai dalil, nggak perlu jadi nabi untuk mengatakan kalimat itu. Yang penting dia tidak terkena syubhat. Ya hari ini orang nggak belajar Islam, nggak belajar tauhid, nggak belajar manhaj, tentu dia kalau waras ya, tentu dia mengatakan namanya batu, patung tidak bisa memudaratkan, tidak bisa memberikan manfaat. Tidak perlu pakai dalil untuk mengatakan kalimat itu. Maka sekali lagi, walaupun beliau belum jadi nabi, ketika remaja itu ucapan beliau betul. Sama dengan yang lain yang masih waras. Mosok patung bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Gitu ya. Dan antum jangan salah faham dengan ayat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim mengatakan bahwa hadza rabbi, ini Tuhanku, ketika melihat bintang. Setelah bintang itu hilang, muncul bulan mengatakan hadza rabbi, hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Setelah hilang muncul matahari, Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku, ini yang paling besar. Bazigotan. Apakah berarti beliau terkena syubhat menyembah bintang, kemudian menyembah bulan, kemudian menyembah matahari? Jawabnya tidak. Tidak. Karena beliau mengatakan hadza rabbi, mestinya ya ada tanda tanya di situ. Cuman di dalam Al-Quran kan tidak ada tanda tanya. Mestinya ada tanda tanya di situ. Jadi beliau mengatakan bahwa hadza rabbi, tanda tanya. Pantaskah ini sebagai Tuhanku? Tuhan kok hilang? Tuhan kok redup? Beliau mengajak berpikir umatnya. Ya. Dan logika kita mengatakan, akal kita mengatakan, hari itu, sebelum Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, pernah melihat bintang apa belum? Pernah melihat bulan apa belum? Pernah melihat matahari apa belum? Ya pasti pernah lah. Kan beliau mengatakan seperti itu, beliau sudah dewasa. Ya dari umur 7 tahun, 8 tahun, pernah melihat bintang? Ya pasti, tiap hari kan ada bintang tiap malam. Bulan tiap malam, hampir tiap malam, matahari tiap hari. Mosok baru kali, seolah Nabi baru lihat, Nabi Ibrahim baru lihat. Ya, ini semakin membuktikan bahwa Nabi Ibrahim belum pernah meyakini bahwa bintang itu Tuhan, bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan, belum pernah. Itu mengajak berpikir umatnya, pantaskah ini sebagai Tuhanku? Gitu ya. Maka antum jangan kaget, heran, menolak. Beliau mengatakan qoblal bi'tsati au ba'daha, baik sebelum beliau diutus sebagai nabi atau sebelumnya, tetap dianggap sunnah. Ya. Lah, beliau nggak sholat kan? Masuk sunnah? Ya jangankan sebelum jadi nabi, ketika beliau jadi nabi setahun, 2 tahun, 5 tahun, sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib, belum juga. Puasa, belum juga. Ya 13 tahun di Mekah, setelah jadi nabi, kan beliau belum sholat 5 waktu, kecuali menjelang hijrah ya. Puasa, apalagi haji, zakat, semuanya kan di Madinah. Nggak ada yang di Mekah, kecuali sholat beberapa bulan. Isra Mi'raj itu kan beberapa bulan sebelum hijrah. Ya. Ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Tidak? Ya, silakan. Pembatasan secara
Pembatasan secara Al-Quran di Al-Quran dan Sunnah, iya. Pembatasan di Injil, Taurat, Zabur dan yang disembunyikan oleh Allah, tidak. Ya. Siapa yang membatasi 99? Nabi SAW. Mi'ah illa wahidah. 100 kurang 1. Di mana? Di Al-Quran kira-kira 60, di hadis kira-kira 40. Kan 100 kurang 1. Bagaimana di Injil? Bagaimana di Taurat? Bagaimana di Zabur? Bagaimana yang di luar empat-empatnya? Yang diketahui oleh para malaikat, Jibril misalnya, Mikael misalnya. Dan yang hanya diketahui oleh Allah, Jibril aja nggak tahu. Nah, dengan demikian, nama-nama Allah bisa ratusan bahkan ribuan. Yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW 99 itu. Yang Allah ajarkan kepada 99 kan terlihat ya setidaknya beberapa puluh kita tahu lah ya, walaupun tidak seluruhnya kita tahu. Di luar itu ada di Injil, tapi nggak ada yang di 99 itu. Ada di Taurat, tidak ada di Injil, tidak ada di 99 itu. Berarti lebih. Ya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Nabi pernah berdoa, as'aluka bi ismin huwalak. Aku memohon dengan nama-namamu ya Allah, nama yang telah engkau ajarkan kepadaku dan nama yang tidak engkau ajarkan kepadaku, diajarkan kepada nabi-nabi yang lain, dan nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Berdasarkan ucapan Nabi ini biasa diucapkan oleh Nabi ketika gundah, ketika sedih. Nah, namanya manusia ya, pasti ada perasaan sedih, gundah dan seterusnya, gelisah. Nah, ketika beliau sedih, beliau sering mengucapkan kalimat ini. Ya. Allahumma inni abdi. Ya Allah, aku hambamu, aku anak dari hambamu, aku anak dari amatmu. Amat itu budak perempuan. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Seluruh ketentuan engkau pada diriku adalah adil. Jadi seandainya aku hari ini ditimpa kebangkrutan tanpa salah sebelumnya, itu adalah keadilanmu. Kira-kira begitu. Terus sampai doa tadi. Dengan doa Nabi ini, taulah kita dan para ulama menyimpulkan nama-nama Allah ribuan. Yang diajarkan kepada Nabi SAW 99. Itu pun bukan satu sabda. Ya, Nabi tidak mengatakan bahwa 99 Asmaul Husna itu adalah enggak. Tapi bertebaran di Al-Quran dan hadis. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.